Iya, ini artinya saat ini dengan kedatangan Loncar berarti Persib sudah memiliki 12 pemain asing ya. Ya itu Dan dia. sebenarnya kalau di Super League kan yang didaftarkan hanya 11 pemain dan bahkan yang bermain hanya 7 ya yang starting line up ya. Betul. Dan jadi memang kehadiran Loncar sangat menarik untuk melihat komposisi back tengah dari Persib. Karena sejauh ini artinya kan sudah ada 3 pemain asing lainnya ya. Ada Julio Lopez, ada Julio Cesar, ada juga Mutombo gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita melihat cara bermain dari Loncar sendiri ya, kalau kita melihat banyak rekaman-rekaman dia bermain, dia adalah tipikal back yang memang kuat dari duel udara dan kemudian juga positioningnya sangat bagus. Tapi sebenarnya Persib masih belum menutup kehilangan seorang Federico Barba nih. Nah, itu dia. Barba yang hengkang ke Palermo, karena Barba ini dikenal sebagai ball playing defender lah ya, bagaimana dia cara memainkan bolanya sangat baik. Dan Loncar, Mutombo, dan tadi Julio ini semua adalah tipikal back yang sebenarnya sama gitu. Iya. tipe semua ya. Iya betul, dan gue sih memprediksi tampaknya memang dengan kehadiran Loncar ini, karena selain bagus bermain sebagai back tengah, Loncar juga bisa bermain di posisi back kanan dan juga back kiri. Karena sama kita tahu di back kiri ini kan praktis saat ini Persib hanya mengandalkan Eliano ya. Eliano, dan mungkin ini tipikal back yang memang versatile ya, serba bisa, dan mungkin nanti seorang Igor Tolik selain memainkan dia dari back tengah juga akan bisa melapis seorang Eliano. Tapi memang di satu sisi lain dan kehadiran Loncar sendiri semakin membuat menit bermain para pemain lokalnya bakal semakin tipis nih ya, seperti Dayon Mark ya kan, ada Hamra Hanusa juga, ini akan semakin sulit sekali untuk bersaing ya di musim ini. Benar. Gimana Mas Ardi soal kedatangan Daniel Loncar nih? Sebenarnya ketika Persib mengumumkan pemain baru yang merupakan posisi back tengah, yang kemudian nanti akan seperti apa Persib akan bermain? Apakah mungkin jadi 3 back? Apakah tetap akan pakai skema 2 center back seperti musim lalu? Karena kalau 3 back sebetulnya, jadi mungkin kita atau Persib akan punya 3 pemain asing yang dengan 1 backup yang kapanpun dia siap main gitu. Tapi kalau mungkin hanya menggunakan 2 center back, yang mana ada 2 pemain lain yang akan dicadangkan gitu ya untuk di starter, itu akan jadi opsinya antara satu antara pemain ini akan bersaing ketat gitu untuk memperebutkan starting line up, atau mungkin ada pemain yang dikorbankan gitu. Karena toh sekarang masih dibuka juga bursa transfer bahkan sampai September nanti. September ya. Iya, jadi kemungkinan masih banyak terjadi nih. Belum lagi nanti misalnya akan ada pemain baru lagi gitu. Nah, sebenarnya ini pertanyaan adalah bagaimana Igor Tolik melihat Persib setelah mungkin di Piala Presiden. Mungkin kedatangan Loncar ini bisa jadi reaksi melihat apa yang terjadi di Piala Presiden. Mungkin ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh Igor Tolik khususnya di lini belakang. Tadi kita Persib kehilangan Federico Barba yang sebenarnya mungkin ini jadi benchmark yang terlalu tinggi buat back-back lain yang datang ke Persib gitu ya. Ketika ada Barba dengan kualitasnya seperti itu, terus datang Mutombo, terus sekarang Loncar, otomatis bobotoh Persib ingin memiliki pemain yang setidaknya satu level gitu, atau mungkin satu level di bawah lah. Sementara mungkin ketika di Piala Presiden Mutombo cara mainnya berbeda, kualitasnya juga berbeda dengan Barba. Jadi Barba ini memang meninggalkan level yang sangat tinggi buat lini pertahanan Persib. Tapi untuk secara individu Loncar sendiri memang tadi udah disebutkan juga bahwa dia posisinya back tengah dan mungkin dia juga bisa disimpan di back sayap di beberapa kesempatan dia dimainkan juga di back kanan. Dan mungkin ini juga bisa jadi tweak yang bisa dilakukan oleh Igor Tolik adalah misalnya Sandy Walsh dipindah ke back kiri untuk jadi tandemnya Eliano untuk di posisi back kiri karena sampai saat ini Persib belum punya back kiri murni gitu ya. Selain Eliano pun yang sebetulnya bukan natural back kiri gitu. Karena mungkin dari bobotoh dan mungkin juga dari pengamat sepak bola menantikan apakah Persib akan mendatangkan pemain dengan back kiri posisinya gitu. Tapi ternyata back tengah lagi gitu. Tapi pada akhirnya sepak bola kan bukan hanya tentang posisi ya, tapi bagaimana seorang pelatih bisa memaksimalkan kelebihan dan kekurangan pemain-pemain yang ada. Dan Loncar tadi sudah disebut bahwa dia kuat di duel udara, dia kuat di prevent attacking lawan, tapi mungkin lemah di build up-nya, tidak seperti Federico Barba. Tapi itu tadi bagaimana nanti Igor Tolik bisa mengombinasikan dengan Patricio Matricardi atau Julio Cesar atau Mutombo. Karena setelah tidak ada Barba, kalau saya sih melihat di Piala Presiden kemarin peran ball playing defender ini diperankan oleh Matricardi. Dan itu cukup oke lah gitu, cukup oke, dan walaupun tidak ada di level yang sama dengan Barba, tapi Matricardi bisa melakukannya. Bahkan di momen gol Persija ya? Bukan lawan Persija. Pokoknya di salah satu gol yang Berguinho lalu umpan terobosan,
lalu William Barros yang di back heel itu berawal dari lawan Arema berarti. ya lawan Arema betul lawan Arema. Itu berawal dari Patricio Matricardi yang melakukan progressive passing. Itu baru Barguinho berkombinasi dengan Sekulik dan akhirnya terjadi gol itu. Jadi Matricardi mungkin yang akan mengemban peran ball playing defender nanti di musim depan. Nah, tinggal tandemnya nih. Siapa? Apakah Loncar tadi yang baru atau Mutombo atau Julio Cesar atau mungkin jadi 3 back. Itu mungkin yang perlu kita tunggu. Karena lagi lawan Persija kayak sempat jadi 3 back ya kalau Betul, nggak salah. di 15 menit 15 terakhir akhir ya, itu ketika- tengahnya Matricardi, kanannya Julio Cesar, kirinya Kiri Mutombo. Mutombo. Itu Yes. ketika diserang habis-habisan sama Betul, Persija. betul. Itu Persib udah pakai formasi 3-5-2 saat itu. 3-5-2, benar-benar. Nah, itu juga mungkin yang dilihat oleh Igor Tolik bahwa bisa nggak nih para pemain yang udah ada ini bermain dengan skema 3 back gitu. Dan mungkin itu juga jadi jawaban Daniel Loncar ini datang. Kita tahu dari Loncar tadi Bang Henry dan Mas Ari juga bilang dari skema atau atribut bertahan tuh oke banget ya, dia kuat dalam duel-duel udara. Tapi kita tahu dalam indikator menyerang Daniel Loncar nggak sebagus Barba lah. Kita tahu Barba tahun lalu kan berstatus sebagai back tersubur di Super League dengan 5 gol. Sedangkan Loncar musim lalu kalau nggak salah hanya mencetak 1 gol ya bersama klubnya. Nah ini apakah dengan ketiadaan Barba dan juga sebagai gantinya Mutombo dan Loncar, apakah ini jadi PR juga bagi lini tengah dan depan kalau nantinya di musim baru ya lu nggak bisa terlalu bergantung lagi nih sama barisan pertahanan untuk mencetak gol, karena di musim lalu kan kita tahu back-back Persib tuh sebenarnya produktif ya, selain Barba juga ada Julio Cesar juga mencetak gol krusial lawan PSM. Nah sekarang udah nggak ada Barba, terus juga penggantinya juga ternyata nggak tajam-tajam amat kan, kayak Mutombo juga kayak musim lalu cuma 1 gol juga kan. Nah gimana melihat situasi ini? Iya betul ya, karena tadi sudah sempat dibahas bahwa memang level kehilangan Barba ini untuk Persib sangat terasa sekali ya, dan bahkan terbukti saat pindah dari Persib pun Barba hengkangnya ke Palermo ya, yang merupakan kasta tertinggi juga ya, salah satu kompetisi Eropa. Jadi memang ini akan menjadi PR lagi untuk Igor Tolik. Dan kalau kita bicara strategi, memang sepanjang Piala Presiden ya, bagaimana saat itu Igor Tolik pun berbicara bahwa sebenarnya secara taktikal Persib belum siap 100% gitu ya untuk secara taktikal. Jadi memang kita melihat selama Piala Presiden ini praktis mungkin hanya ada beberapa pendekatan lah yang dilakukan oleh Igor Tolik, berbeda dibandingkan dengan Bojan Hodak ya. Dan benar tadi benar kata Bur bahwa ini akan menjadi teka-teki lagi nih, karena kehilangan Barba sangat memukul lah ya untuk Persib. Tapi penggantinya ini kalau kita berbicara beberapa musim terakhir, Persib hampir tidak pernah gagal merekrut pemain baru lah begitu lah ya. Betul. Dan mungkin ini juga scoutingnya juga sudah sangat panjang ya, bagaimana komposisi 4 pemain back ini, apalagi perlu diingat adalah Persib akan bermain di 4 kompetisi praktis ya. Jadi memang 4 back pemain asing belum lagi dengan pemain lokal ini akan menjaga lah kedalaman skuad Persib khususnya di lini belakang gitu ya. Gimana Mas Ari soal ketiadaan Barba nih, kita tahu sebagai mesin gol Persib Bandung dari barisan belakang sekarang udah nggak ada, dan penggantinya yang nggak tajam semua nih, Loncar dan Mutombo. Gitu. Tapi yang menarik justru dari hasil riset yang saya lihat ya,